nggak sih ngerasa kalau semisal hidup kita ini terlalu banget diatur, segala ada peraturan dan kita harus patuh, sampai kita jadi nggak pernah ngerasa diri kita sendiri lagi. Nah, di film One Flew Over the Cuckoo's Nest, film ini membahas tentang gimana sih keteraturan tersebut diterapkan, tapi di tahap yang cukup ekstrim. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas gimana cerita tersebut bisa berkembang menggunakan film form Unity dan juga Variation. So maybe a couple of the boys could talk. Film ini menceritakan tentang kisah Randall McMurphy yang merupakan seorang kriminal yang berusaha ingin kabur dari hukuman penjaranya dengan cara menjadi pura-pura gila hingga berakhir masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa tersebut, McMurphy bertemu dengan aturan yang sangat ketat yang dikontrol oleh Nurse Ratched. Untuk alur cerita dari film ini dibuat dengan linear alias runtut dari awal sampai akhir filmnya. Konflik yang dibuat juga di dalam film ini awalnya diceritakan dengan ringan-ringan saja, lalu hingga ke akhir perlahan konfliknya mulai menjadi berat. Untuk ending dari film ini juga dibuat dengan close ending alias resolusinya juga sudah ditampilkan dengan jelas, meskipun ceritanya menjadi cukup tragis ataupun cukup nyesek. Like that kind of guy to you, Doc. Karakter dari Randall McMurphy ini sendiri digambarkan sebagai sosok yang rebel, santai, tapi juga sebenarnya dia peduli. Terutama bisa kita lihat bahwa McMurphy ini seringkali membawa kebahagiaan dan juga kebebasan yang tidak bisa diraih oleh teman-teman sebangsal di RSJ-nya. Meskipun seringkali juga McMurphy ini digambarkan sebagai sosok pemberontak yang kasar dan juga sangat berlawanan dengan aturan yang di RSJ sana, tapi sebenarnya McMurphy ini merupakan sosok yang sangat peduli sama teman-teman sebangsalnya dia di RSJ. Nah, tapi seringkali kebebasannya tersebut itu dihancurkan oleh Mrs. Ratched sebagai suster senior di RSJ tersebut dengan sifatnya yang dingin, kalem, tenang, tapi sangat otoriter alias sangat nurut dengan aturan yang dibuatnya di RSJ tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar dari film ini, yaitu ada pada di Rumah Sakit Jiwa Amerika Serikat. Nah, jadi latar tempat rumah sakit jiwa ini tidak hanya sekedar sebagai tempat untuk para pasien menjalankan rehabilitasi ataupun pengobatan, tetapi sebenarnya latar tempat rumah sakit jiwa ini merupakan simbol penjara. Kenapa bisa penjara? Karena ketika pasien sudah masuk ke dalam rumah sakit jiwa ini, segala pergerakannya, segala aturannya, segala apapun yang dia lakukan ini akan sangat diawasi, dan juga para pasien ini diberikan aturan yang sangat ketat, dan apabila pasien tersebut melanggar aturannya, pastinya pasien tersebut akan diberikan sanksi ataupun hukuman yang sangat-sangat tegas. Jadi di sini juga McMurphy hadir sebagai simbol perlawanan antara keteraturan yang sudah dibuat di dalam rumah sakit tersebut. Nah, jadi untuk di film ini itu banyak banget menggunakan high key lighting yang memang terang banget, terutama ketika setting tempatnya itu ada di rumah sakit jiwa. Jadi penggunaan high key lighting ini juga memberikan kesan yang kaku dan tidak nyaman kepada para penonton, karena memang menggunakan high key lighting ini berguna sebagai ataupun tanda bahwa pasien-pasien di rumah sakit sana itu tidak memiliki privacy. Selebihnya ketika adegan di luar rumah sakit ataupun adegan emosional itu mereka menggunakan low key lighting yang sangat berguna untuk memberikan suasana yang jauh lebih hangat, suasana yang jauh lebih emosional, dan juga menandakan adanya kebebasan karena penggunaan low key lighting itu membantu menghilangkan kesan tidak nyaman dan juga kaku yang dibuat oleh high key lighting-nya tadi. Nah, untuk kostum yang digunakan di dalam film ini yaitu adalah seragam pasien rumah sakit jiwa. Jadi, seragam ini digunakan setiap harinya oleh para seluruh pasien yang ada di rumah sakit jiwa tersebut, termasuk McMurphy, dia juga terus menggunakan seragam tersebut. Tapi seringkali ia memadu-madukan seragam tersebut dengan pakaian yang cukup kasual atau santai. Jadi, sebenarnya memadu-madukan itu merupakan salah satu simbol kebebasan yang sangat diagungkan oleh McMurphy. Jadi dia sebenarnya patuh dengan aturan di sana, tapi dia tetap ingin mendapatkan kebebasan.
Nah, tapi juga sebenarnya simbol dari seragam RSJ ini merupakan salah satu tanda bahwa sebenarnya identitas dari para pasien-pasien sebelum masuk dari rumah sakit jiwa ini sudah sepenuhnya ditarik oleh instansi alias rumah sakit jiwa tersebut, karena pada saat ini pasien-pasien tersebut sudah menjadi di bawah kontrol sepenuhnya oleh rumah sakit jiwa. Sebab itu identitas mereka kini sudah tidak ada lagi. Nah, jadi untuk genre utama dari film ini yaitu ada drama psikologis, di mana konfliknya itu antara McMurphy dan juga Mrs. Ratched tentang kebebasan dan juga keteraturan. Nah, jadi di dalam film ini juga peran antagonis dari Mrs. Ratched itu tidak sepenuhnya merupakan antagonis yang benar-benar kejam, tapi justru Mrs. Ratched ini memainkan psikologis dari para penonton juga. Jadi penonton itu ikutan kesel tiap kali Mr. Ratched ini mematahkan plan atau rencana dari McMurphy yang ingin mengejar kebebasan. Film ini juga terdapat variation sedikit, yaitu beberapa kali ada penyelipan humor di antara genre drama psikologis ini, tapi justru variation yang dibentuk dari penyelipan humor itu tidak menghancurkan atau tidak merusak drama psikologis, tetapi justru penyelipan humor itu menambahkan bumbu cerita di dalam film ini. Film One Flew Over the Cuckoo's Nest ini membuktikan bahwa sebuah cerita dapat berkembang dengan baik dengan bantuan dari para karakter, dari setting, dan juga gimana sih tampilan visualnya di dalam film tersebut. Dan juga di dalam film ini menceritakan tentang gimana sih sebenarnya ideologi kebebasan dan juga keteraturan ini berlawanan. Di dalam film ini juga menceritakan tentang apakah mungkin seseorang individu ini mampu melawan sebuah ideologi yang sudah dibentuk sejak lama. Film ini juga membuat kita memikir kembali apa sebenarnya arti dari kebebasan yang disebutkan oleh McMurphy. Cukup sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.